baru boleh masuk ke bandara itu adalah paling telatnya adalah 4 jam sebelum keberangkatan. Artinya jam 11 malam ya kita baru bisa masuk ke bandara. Jam 10 kita mulai bergerak dari Corniche, ya, tempat perbelanjaan, ke Bandara Internasional Jeddah, ya, karena dari Corniche tempat perbelanjaan ke bandara itu cukup jauh, ya, memakan waktu kurang lebih 1 jam kurang untuk bisa sampai ke bandara. Jadi insyaallah kita start dari Corniche nanti, ya, untuk ke bandara itu sekitar di jam 10 malam, ya, berharap tiba di bandara itu jam 11 malam insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebelumnya mungkin kita sedikit membagi atau saling menasihati, ya, karena sesungguhnya nasihat itu, ya, bermanfaat bagi kaum mukminin. Fa inna dzikra tanfa'u al mu'minin, ya. Jadi ada beberapa kiat agar kita bisa meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kiat yang pertama yang itu adalah untuk kita bisa meninggalkan maksiat kepada Allah, yaitu dengan kita memuliakan, mengagungkan Sang Pencipta itu sendiri, ya, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa khalaqakum atwara, ya. Berkata Ibnu Abbas, ya, di dalam penafsiran ayat ini, itu adalah ma lakum la tu'azimuna Allah haqqa 'azamatihi, ya, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebenar-benar, ya, pengagungannya, ya. Qad khalaqakum atwara, ya. Dan padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian tahap demi tahap, ya. Di tahap demi tahap yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah, ya, kita diciptakan, ya, awal mula dari, ya, air yang sangatlah, ya, jijik, ya, yang hina. Kemudian sampai 9 bulan kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Ini adalah satu hal yang seharusnya kita bisa jadikan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan, ya, dari tanpa sesuatu, ya, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka itu sendiri, ya. Tentunya tidak. Yang menciptakan kita semua di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali mungkin seorang wanita, ya, yang sudah hamil, namun ternyata, ya, begitu melihat di rahim tidak memiliki isi janin, ya. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun kita berusaha, tapi ketika kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dari apa yang kita pikirkan, maka disitulah, ya, kita harus membuktikan akan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga timbul rasa keimanan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dikatakannya dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah maka terjadilah, ya.
berkata, ya, salah satu sahabat, ya, lau tafakkarun nas fi azamatillahi ta'ala lama asaw. Ya, andaikan manusia itu berpikir, ya, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh mereka semua tidak akan, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua, ya, agar kita tidak maksiat kembali, ya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadirkan rasa cinta kita, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sejatinya orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba menyibukkan diri hatinya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan kecintaan ini, ya, bisa jadi seorang hamba tersebut, ya, tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, karena dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat, kalau kalian betul cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ini juga salah satu bukti bahwa harusnya kita mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh mudahnya, ya, kalau kita dalam kehidupan ini, ya, mencintai sepak bola saja, ya, tim apa, ya, kalau bermain, ya, tentu kita akan dalam keadaan apapun kita akan berusaha untuk mengikutinya, ya, karena kenapa? Ya, rasa cinta itu sudah tumbuh memang dari awal. Begitu juga ketika kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apapun, ya, yang membuat diri kita itu kembali dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan. Sebaliknya tidak akan bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah Sang Pencipta kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan menghadirkan rasa nikmat, ya, kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kebaikan-kebaikannya. Maka seorang hamba, ya, menghadirkan, ya, dengan, ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini yang telah diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya di dalam satu ayat dikatakan, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan, ya, bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita berhati-hati daripada membalas, ya, kebaikan ini dengan suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam hadis yang panjang, ya, ada cerita, ya, wahai fulan,
sum'ah atau sombong kepada yang lainnya. Biaya yang kita keluarkan ini sebenarnya di mata Allah sangat sedikit, ya, hanya 33 juta, 36 juta. Kemarin ketika Ramadan, ya Ramadan kemarin ini, ya, kami memiliki jemaah, ya, hanya memesan 2 kamar saja di Hotel Tower Zamzam. Di 10 hari terakhir mengeluarkan uang untuk 2 kamar saja sampai keluar uangnya 1,5 M. Ini 10 hari saja, di 10 hari terakhir. Artinya uang itu sebenarnya juga tidak ada apa-apanya, ya, ketika kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kamar, 2 kamar, ya. 2 kamar saja dalam 10 hari sudah mengeluarkan uang 1,5 M, ya, belum pesawatnya. Ya, pesawatnya juga pesawat, ya, bisnis. Ya, jadi sebenarnya uang yang kita keluarkan ini, ya, berapa M pun yang kita keluarkan itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada apa-apanya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang diberikan kepada kita semua dan tidak membalasnya dengan maksiat. Jadi uang yang kita keluarkan ini, ya, bisa jadi akan kembali kepada kita dengan kemurkaan kepada Allah ketika kita yang merasa tinggi, ya, di hadapan manusia, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah, ya, mengetahui bahwa adanya sifat murka Allah Subhanahu wa taala dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui sifat murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tatkala mereka membuat kami geram, ya, intaqamna minhum, kami membalas mereka semua, ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menghukum mereka. Di dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa may yahlil," barang siapa yang menghalalkan terhadapku kemarahanku, maka sungguh dia telah berbuat, ya, hawa nafsu, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tentunya jelas, ya, Allah menjelaskan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki sifat marah atau murka, ya, kepada hambanya yang bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, Entar lagi turun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan, ya, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, ya, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali di dalam Al-Qur'an, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha misalkan, ya, keutamaan umroh misalkan di bulan Ramadan atau apapun itu. Jadi dengan kita menghadirkan rasa tersebut, mencari keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu, ya, wa ta'ala dan apa yang disampaikan Rasul, sehingga kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah nanti kita lanjutkan, ya. Kita sebentar lagi sampai di Museum Al-Amudi.